Nah, gitu ada yang jawab gitu. Ya, coba dilihat daftar isi. Ya, di situ kita kasih ya babnya itu A besar, B besar, C besar, D besar. Ya, E besar, ya toh. Oke. Yang sudah kita bahas sampai C kemarin. Itu apa? Istilah-istilah apa? Istilah-istilah khusus, Pak. Istilah khusus. Sudah kita bahas kemarin istilah khusus sampai halaman berapa? 16 Pak? 14 kemarin. 15, Pak. Nah, sekarang kita masuk ya ke kaidah usuliyah atau kaidah umum. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita belajar ilmu kiroat, entah kiroat apa aja, mau kiroat A, mau kiroat 10, atau kiranya Abu Amr aja, atau Waras saja, atau Hafiz saja, itu mesti terkait dengan dua kaidah, yaitu kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum biasa juga disebut kaidah usuliyah, ya. Kaidah khusus biasa disebut dengan farsul huruf. Nah, ingat-ingat ya. Nah, di sini ya untuk kaidah umum coba dilihat ya, kaidah umum halaman berapa itu? Halaman 16. Halaman 16 coba dilihat kaidah umum atau kaidah usuliyah. Itu pembahasannya saya bikin nomor 1 apa? Isti'adzah. Ya toh ya. Nomor 2 apa itu? Bacaan basmalah. Mim jamak 4. Mim jamak. Idgham kabir. 5. Idgham kabir. Hak kinayah, Pak. Kinayah. Dan seterusnya. Sampai nomor berapa, Neng? Lihat. Tiga belas, Pak. Berapa? 13. 14, Pak. 14, Pak. Oke. Di sini yang kita bahas untuk Abu Amr ya, itu 14 kaidah usuliyah. Padahal kita waktu belajar Qiraat Sam'ah di buku kaidah Qiraat 7 yang berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum itu ada 20 bab. Ya. Kenapa di sini hanya 14? Karena yang lain itu sama dengan bacaan hafaz. Halo. Ya, sama dengan bacaan hafaz. Terus kalau sama dengan bacaan hafaz berarti ya, sama dengan hafaz nggak dibahas nanti di sini. Nah, berarti kita harus sudah maklum akan bacaan hafaz. Kalau rusak nggak usah di ini ya. Kalau sudah rusak jangan. Oh dengan doa ya sudah. Kalau gitu Neng, kuliah nggak? Ini ambil duit nih. Beliin kayak gini Neng. Gini. Ini kayak gini juga. Tentu aja. Kalau ini masih ada, kalau ini habis. Ya. Ke mana? Ke sama telur lagi. Wow, katanya tinggal 2 masih ada 3.
Oh, di situ ya udah. Nanti beli lagi 1 kilo ya dengan duit itu. Apalagi? Oh, sama pasta gigi. Pasta gigi yang apa itu loh, yang siwak kalau ada. Nah, kalau nggak ada ya sudah. Cuma nggak tahu itu apa itu siwak bukan. Ya, ntar dulu ada tamu. Ya, udah kita mulai dari isti'adzah. Kita kasih tahu aja. Isti'adzah itu asal kita untuk hafes, kita untuk hafes menguasai ya sama dengan hafes. Maka sekarang tolong ya dibaca yang nomor 2 ya, basmalah. Saya kasih waktu basmalah itu 4 menit. Nanti saya tanyakan, yang bisa jawab dapat poin. Ya, Anda saya kasih kesempatan setiap pertemuan ini kita kasih poin sehingga nanti waktu ujian Anda boleh jadi Anda tidak usah ujian. Sudah dapat nilai. Makanya Anda waktu kuliah ini ya Anda usahakan untuk ya mengumpulkan pundi-pundi pundi-pundi poin. Oke, dah. Saya kasih waktu 4 menit. Basmalah. 1, 2, 3. Imam Abu Amr membacakan basmalah pada setiap bacaan yang dimulai dari awal surah kecuali pada surah At-Taubah. Adapun apabila membaca ayat yang Tolong basmalah dibandingkan dengan waras kemarin. Kalian. Ya, sudah. Oke. Yang saya tanya, tolong gambarnya dimunculkan semua. Ya.
Ya. Suci fadilah. Pertanyaannya, ya, bagaimana bacaan Abu Amr? Kalau bacaan Abu Amr berarti Aduri dan Asusti, ya. Menghubungkan antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Silakan. Sampai ini tadi. Siapa yang saya tunjuk? Siapa yang saya tunjuk, Neng? Hostnya itu loh, jawab. Ini ditanya, semuanya diem itu gimana ceritanya? Suci Fadilah, Pak. Dari kelas E. Ada enggak dia? Kalau enggak nyambung, yang lain gitu. Oke, Mufidah. Nyambung enggak? Iya, Pak. Wahyuni Nasution. Bagaimana bacaan Abu Amr ketika menghubungkan akhir surat dengan awal surat berikutnya? Bapak Basmalah. Abu Amr, Imam Abu Amr mempunyai 5 wajah bacaan, yaitu 3 wajah bacaan membaca basmalah, ditambah 2 wajah lagi, yaitu wasol tanpa basmalah dan saktah tanpa basmalah. Yang 3 wajah itu apa? Yang 3 wajah, yang pertama memisahkan antara 2 surah dengan basmalah, kemudian mewasolkan antara 2 surah tanpa basmalah, yang ketiga sakta antara 2 surah malah. Bukan Pak, bukan Pak. Ketika memakai wajah bacaan basmalah antara 2 surah, Imam Abu Amr mempunyai 3 wajah. Yang pertama, waqaf pada akhir surah dengan basmalah dan pada basmalah. Kemudian yang kedua, waqaf pada akhir surah dan mewasolkan basmalah dengan awal surah berikutnya. Yang ketiga, wasol di antara akhir surah dengan basmalah serta wasol antara basmalah dan awal surah berikutnya. Kemudian yang 2 wajah lagi, yaitu wasol tanpa basmalah dan fathah tanpa basmalah. Ya, oke. Tolong Kosmanya mencatat. Ini tadi siapa? Wahyuni. Dicatat dapat 1 poin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Umpamanya kita membaca surat An-Nisa. Akhir surat An-Nisa. Ya. Akhir surat An-Nisa. Terus kita nyambung dengan awal surat Al-Baqarah. Bacaan Abu Amr. Oke. Yunitri Sulistiowati. Ya. Menyambung akhir surat Al-Nisa dengan awal surat Al-Baqarah. Bacaan
Abu Amr? Eh, eh, Abu Amr membaca dengan memakai basmalah, artinya tidak mempunyai wajah bacaan yang mensaktahkan atau mewasholkan, karena dia tidak berurutan tertib surahnya, Pak. Ya, oke. Poin, 1 poin, tolong. Ini kosmanya. Anda kelas apa? Kelas Nanti yang saya tanyakan, 7E, Pak. siapa kosmanya? Ayo, dicatat. Husnul Khotimah. Nanti yang saya tanya, Ya, Pak. ya, kosmanya loh ya. Oke. Terus temen yang nggak masuk-masuk itu ya, nanti kalau di dalam, ya, di ya, kalau di istiakat nilai Anda tidak muncul, jangan nangis loh ya. Ini sudah saya ingatkan dari awal. Oke, kita lanjutkan ya. Apa perbedaan bacaan Abu Amr dengan Waras? Betul loh. Apa perbedaan bacaan Abu Amr dengan Waras? Betul loh. Naskah Hilya. Iya, Bapak. Apa Perbedaan. perbedaan bacaan Abu Amr dengan Waras untuk menyambung antara akhir surat dengan awal surat berikutnya? Kalau Waresh untuk menghubungkan antara akhir surat dengan awal surat berikutnya menggunakan basmalah ya, Pak ya? Loh, Anda itu ditanya ganti nanya sih. Ya, kalau Waresh itu menyambungnya dengan menggunakan basmalah. Tapi untuk yang Abu Amr saya belum nemu, Pak. Nah, berarti nggak bisa jawab kan gitu. Nadia Priscila. Ada nyambung nggak ini? Hostnya, tolong jawab. Nyambung, Pak. Ini kenapa nggak dibuka? Tolong dibuka semua. Gambarnya kelihatan. Ya, Wardatul Fajriyati. Ya, Pak. Santai banget. Harusnya. Apa perbedaan bacaan Abu Amr dan Waras ketika mewasolkan atau menyambung antara akhir surat dengan awal surat berikutnya? Firza Nasriya. Tiara Fairi. Oke, siapa yang bisa jawab? Halo.
Nggak ada yang bunyi itu gimana ceritanya? Halo. Iya, Pak. Sama, Pak. Umi Apa? Kalsum. Umi Kalsum 7E. Langsung ya, Neng. Silakan. Apa perbedaan antara bacaan Abu Amr dan Waras ketika menyambung akhir surat dengan awal surat berikutnya? Apa perbedaannya? Tidak ada perbedaan, Pak. Sama. Ya, sama. Oke, cukup. Dapat poin. Apa ini tadi? Umi Kalsum. Kan mudah kan? Umi Kalsum. Tolong siapa ini Umi Kalsum? Osmanya, tolong di. Sudah, Pak. Ya, sudah. Sekarang kita anggap ya yang lainnya ya sudah kita kuasai karena ini kan mirip dengan waris kan ya termasuk istiadat tadi. Sesudahnya nomor 3 apa? Mim jamak. Mim jamak saya kasih waktu 2 menit. Ya, nomor 3 kan? Mim jamak. 3 menit. 1, 2, 3. Nah, oke. Pertanyaannya. Pada lafaz yurihimullah bagaimana bacaan ad-duri? Saya ulangi, bagaimana bacaan lafaz yurihimullah untuk ad-duri? Ukhti Muti'ah. Iya, Pak. Bacaan Imam Ad-Duri pada lafaz yurihimullah yaitu ketika wasol itu mengkasrohkan mim jamak dan hal dhamir karena sebelumnya itu berupa ya sukun. Terus ketika waqaf membacanya Apa? Sebelumnya berupa apa? yuri huruf H dan sebelum H ada ya sukun, Pak. Terus
Dan ketika waqaf itu Imam Ad-Duri membaca dengan sukun, yurihim. Berarti prakteknya apa tadi? Yurihimillah, Dengan yurihim. dapat poin. Bukti, tolong. Ya Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya. Bacaan wa ulaika hum al-muflihun. Hum al-muflihun dengan bihim al-asbab. Hum al-muflihun dan bihim al-asbab. Bagaimana bacaan Astusi? Maulidina. Halo. Maulidina, nyambung nggak ini? Tolong hostnya. Tanyain, dia itu nyambung nggak? Sepertinya belum, Pak. Oke. Ganti yang lain. Tasa Makesa. Nyambung nggak ini? Nyambung, Pak. Nyambung tapi nggak cepat. Ya, oke. Nur Zakia. Apa bacaan Astusi pada bihim al-asbab dan hum al-muflihun? Oke, siapa yang bisa? Buhara, Pak. Silakan. Silakan, Neng. Yang bihimul asbab, Susi bacanya bihimil asbab. Sedangkan yang satunya tadi apa, Bapak? Hum al-muflihun. Kalau yang hum al-muflihun, bacanya humul muflihun. Sekarang saya urutkan dulu. Kenapa bihimil asbab? Dia baca Karena apa namanya? sebelumnya berupa H yang kasroh, Bapak. Belum apa, Neng? Ya, Pak. Sebelum apa? Belum Parung apa sebelum Bogor? Karena karena ada mim jamak sebelumnya berupa huruf H yang berupa kasroh, Bapak. Ulangi. Aduh, nggak jelas. Karena ada mim jamak yang sebelumnya berupa huruf H, berharokat kasroh, Bapak. Itu namanya tidak benar. Oke, yang lain. Saya, Pak. Mangga, silakan. Karena sebelum H berupa huruf yang berharokat kasroh, Pak. Terus apa lagi? Hum al-muflihun. Hum al-muflihun karena mim jamak bertemu dengan ini ya, Pak. Lam ta'rif. Dibaca apa oleh Astusi? Astusi membaca dengan dhammul mim jamak, Pak.
Jadi humul muflihun. Karena mim jamak terletak setelah lam ta'rif. Jawab, terletak setelah lam ta'rif, Anda itu ngerti nggak? Terletak sebelum, Pak, sebelum lam ta'rif ya, Pak. Mana ada sebelum lam ta'rif? Humul. Sebelum huruf mati gitu loh, Neng. Oke, dapat separuh. Siapa ini barusan tadi? Monica Kasih Luwins, poin, Pak. kasih setengah. Oke, dah. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Di mana Abu Amr membaca silah mim jamak? Nurul Fa. Bahasa apa terusannya? Nurul. Apa? Nurul Fa. Fa. Terusannya apa ini? Saya Pak Nurul Faiza. Ya, silakan. Kapan Abu Amr membaca silah mim jamak? Silah mim jamak. Ketika sebelumnya berupa huruf hidup yang berupa hadomir. Iya nggak Pak? Sebelumnya berupa. Belum Huruf apa? hidup. Sebelum mim jamaknya berupa huruf hidup yang berupa hadomir. Mana sebelum jawab berupa domir itu gimana bacanya? Ayo teliti, Neng. Oke, yang lain. Saya Pak, Kapan? Ayo silakan. Imam Abu Amr membaca silah mim jamak ketika setelah mim jamak ada berupa huruf hidup atau berupa huruf mati. Itu huruf mati terus gimana maksudnya? Contohnya kayak apa ini? Eh, Gimana? contoh huruf hidup Yang lain, Saya, Pak. silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Mim jama membaca silah mim jama ketika mim jama yang terletak sebelum huruf hidup yang berupa domir. Contoh. Contoh. Contoh, dakhol tumuhu, fatakhol tumuhu. Ya, oke. Dapat poin. 1 poin. Ya. Loh. Umi Ya. Adinia Pak, IAT 7E. Ya, tolong dicatat kosmanya. Ya udah taruh situ, Neng. Makasih. Dah. Udah catat kosma? Sudah, Harus Pak. teliti, Neng. Mana sebelum mim jamak, setelah mim jamak aja. Menjelaskan enggak jelas. Oke, dah. Sekarang setelah ini apa? Bapak apa itu? Idgham kabir. Idgham kabir. Oke. Idgham kabir di situ ya ada, coba dibuka. Idgham kabir itu ada kalanya al mutamatsilain atau al mislain, ada al mutaqaribin. Tolong yang al mislain saja. Al mislain ada 2 macam, 2 jenis, yaitu al mislain dalam 1 kata dan al mislain dalam 2 kata.
sampai itu aja. Ya, tolong dibaca ya. Al-mislen baik dalam satu kata maupun dalam dua kata. Saya kasih waktu 6 menit. 1, 2, 3. Mainkan stabilo itu, Neng. Ya, cukup. Pertanyaannya. Lafat bisyirkikum. Halo. Lafat bisyirkikum. Bagaimana bacaan Abu Amr? Siti Umi Habibah. Ya Bapak, Imam Abu Amr pada lafadz bisyirkikum, riwayat Ad-Duri membaca dengan izhar. Kemudian riwayat As-Susi juga membaca dengan izhar. Kenapa, Neng? Asusi. Karena
Karena Imam As-Susi membaca idgham pada al-mithlain dalam satu kata, yaitu huruf kaf ke dalam huruf kaf hanya pada dua kata, yaitu pertama pada surah Al-Baqarah ayat 200 manasikakum, kemudian surah Al-Muddatsir ayat 42 wa ma salakakum pada dua. Bacanya gimana? Manasikum dan wa ma salakum. Ya, oke. Tolong dikasih poin utuh. Ya, ini kosmanya siapa? Iya, Pak, sudah. Ya, oke, dah. Pertanyaan selanjutnya, ya. Wasi'un alim. Bacaan Abu Amr pada wasi'un alim. Yunita Harisa. Wanita Harisa. Nyambung nggak ini? Host. Ada, Pak, ada orangnya. Subha Alfenia. Iya, Pak. Ya, silakan. Pada lafaz Bagaimana bacaan? wasi'un alimun, Ad-Duri tidak As-Susi tidak mengidghamkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Dibacanya wasi'un alimun. Kenapa, Neng? Karena ada penghalangnya, yaitu huruf pertamanya huruf yang ditanwin. Pertanyaannya bacaan Abu Amr. Oh iya, Abu Amr. Ayo, diulangi. Bacaan Abu Amr pada wasi'un alim. Yalah, ayo. Bacaan Abu Amr pada lafaz wasi'un alimun itu tidak diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua karena adanya suatu penghalang yaitu huruf yang pertama ditanwin. Anda jawabnya itu bukan itu, Neng. Mau saya kasih. Bacaan Abu Amr pada wasi'un alim, baik untuk riwayat Ad-Duri dan As-Susi, tuh gitu loh. Supaya ngerti, itu dibaca atau membaca dengan tidak mengidghamkan huruf pertama, kedua, atau baca idhar. Baik Ad-Duri dan As-Susi. Sedangkan As-Susi juga tidak mengidghamkan, yang seharusnya huruf pertama dan huruf kedua kan sama-sama huruf hidup. Tapi karena huruf yang pertamanya itu ditanwin, dan ini salah satu dari 4 penghalang terjadinya peristiwa idgham kabir. Nah gitu. Sehingga As-Susi pun juga sama dengan bacaan Ad-Duri, yaitu membaca tanpa idgham atau idhar. Oke, dapat separuh ini tadi poinnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Caranya ya. Jadi Ya, belajar Pak. kira memang harus teliti, Neng, cermat ya. Oke, dah. Ini tadi. Pertanyaan selanjutnya. Wa iyyaku kadziban. Wa fa'alai kufru ya. Wa iyyaku kadziban. Bagaimana bacaan Abu Amr?
bacaan Abu Amr. Siapa hostnya? Host FUD apa 7E siapa? Nanti enggak dikasih kesempatan untuk mendapat poin nanti. Ayo, FUD siapa? Kosmanya. Hostnya, host atau Kosma itu? Halo. Nyambung Iya, enggak? Pak. Bagaimana bacaan Abu Amr pada wa iyyaku kadziban? Bacaan pada wa iyyaku kadziban, Abu Ammar membacanya dengan boleh izhar dan idgham. Yang mana? Bacaan Abu Amr, Neng. Yo. Oke. Belum benar, Neng. Ya, artinya sudah kita kasih kesempatan ya. Oke. Satunya lagi. Ini berapa kelas? Ya? 3 kelas kan? Ya. Siapa? Host satunya siapa? Co-host sama itu. Apa? Husnul pas apa? IATE, Pak. Ya. IAT. Ayo silakan. Bagaimana bacaan wa iyyaku kadziban untuk bacaan apa? Bacaan Abu Amr. Ad-Duri membaca dengan izhar, sedangkan riwayat As-Susi membaca dengan 2 wajah, yakni izhar dan idgham. Oke. Itu asusinya yang kita tanyakan. Kita teruskan. Kenapa asusi kok malah dua wajah boleh itu. Padahal itu kan kaf ketemu kaf kan itu. Enggak idgham saja gitu. Sebab karena telah dijazmkan, maka nun dimatikan dan bertemulah 2 huruf mati, yakni waw dan nun. Kemudian waw dibuang untuk menghindari bertemunya 2 huruf mati menjadi yakun. Untuk Walhasil akhirnya kaf yaku bertemu dengan kaf kaziban al-mislain dalam 2 kata, ilatnya boleh dibaca izhar dan idgham. Itu bukan ilat. Ya. Itu walhasil boleh baca ilat. Ilatnya apa? Oh, gitu loh. Ini yang saya tanyakan. Ya, tapi dapat setengah itu. Ya. Coba saya kasih kesempatan yang lain. Siapa? Apa ilatnya wa iyyaku kadziban? Ya. Ini tadi yang barusan siapa ini tadi? Dapat poin setengah. Ya. Saya, Pak. FUD 17. Nah, silakan. Ini dapat poin separuh. Ya. Nah, ini saya kasih yang setengahnya. Nah, saya kasih siapa yang bisa jawab kenapa sampai Asusi mempunyai 2 wajah bacaan. Apa ilatnya? Saya, Pak. Ya, siapa? Umi Adinia. Ya, silakan. Asusi membaca boleh izhar dan idgham karena terjadinya pertemuan huruf pertama dan kedua akibat terbuangnya huruf terakhir dari lafaz pertama. Ya, oke. Dapat separuh. Tolong. Ini tadi siapa? Tolong dicatat.
Iya, Pak. Nah, itu baru benar. Jadi terjadinya pertemuan antara kaf dengan kaf ya itu karena adanya ya. Jadi berkat jasa orang lain gitu loh. Jasa orang lainnya apa? Ya karena dia ada huruf yang dibuang. Nah, kalau andai kata ada huruf yang nggak dibuang, dia nggak akan ketemu aslinya. Jadi melihat asal dia tidak ketemu, melihat kenyataan sekarang menjadi ketemu. Makanya dua wajah. Oke, dah. Coba ini tadi al-mitlen dalam apa? Al-mitlen dalam satu kata dan al-mitlen dalam dua kata. Ya, oke. Sekarang ya. Bacaan Abu Amr pada walayah zungka kufru. Walayah zungka kufru. Ya, saya tanya nisbah sa'adah. Sambung nggak ini? Host. Iya, Pak. Sepertinya Sambung nggak? enggak, Pak. Ya, oke. Nida. Siapa, Pak? Nida sekarang. Ada nggak nama Nida? Ada orangnya, Pak. Ya, silakan, Neng. Siap nggak? Sofa Nurfaida. Sinyalnya Oke. lagi buruk, Pak. Ya. Nur Afriani Fariha. Sambung. Zahratul Munawwaroh. Gimana itu Zahro? Oke, siapa yang bisa? Walayah zungka kufru. Silakan, siapa yang lain? Siapa saja? Nggak ada yang bisa jawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Imam Abu Amr ya, Pak, tadi ya, Pak. Ya, betul. Pada bacaan walayah zungka kufruh, itu pada riwayat Ad-Duri membaca dengan izhar, sedangkan pada riwayat As-Susi juga membaca dengan izhar, karena itu termasuk seperti pengecualian gitu, Pak. Ya, oke. Dah. Dapat poin 1. Terima Apa kasih, ini? Pak. Ya. Anda tahu kan kosmanya apa itu? Tahu hostnya ini tadi. Udah, Pak. Oke. Ya. Sekarang bab berikutnya apa ini? Halo. Setelah ini apa? Mutakoribain, Pak. Banyak ya. Ini mutakoriben. Setelah mutakoriben bab apa? Nomor 4 5 itu. Apa?
Hak kinayah ya Pak. Hak kinayah. Setelah hak kinayah, Mad al-maddu wal qasr. mad dan qasr. Setelah mad dan qasr, Dua hamzah Dua dalam hamzah dalam satu kata. sampai 2 hamzah. Jadi apa ini tadi? Al-mutaqoriben dalam satu kata dan mutaqorin dalam 2 kata. Yang penting al-mutaqoriben dalam dalam idgham kabir ditambah mad dan al-qasr sedikit, itu hanya paling beda dengan waris kemarin. Kalau mad dan qasr kan karena banyak untuk waris itu ya. Kalau ini kan sedikit ya. Hak kinayah terus 2 hamzah dalam satu kata. Ini untuk bahan pertemuan yang akan datang. Begitu masuk langsung saya tanya, Anda kepingin poin silahkan, nggak kepingin juga nggak apa-apa. Anda yang dapat poin banyak boleh jadi Anda nggak perlu ujian, nanti langsung sudah saya kasih nilai. Ini kan ngumpulinya poin kan setiap pertemuan gini, sehingga nggak terlalu banyak, asal Anda fokus, serius waktu kuliah kayak gini, nantinya enak. Sebab kalau ujian nanti itu yang sudah kita bahas itu akan kita ujikan semua. Oke? Nah, tolong ya nanti saya begitu masuk langsung saya tanya sama di hostnya, kemarin tugasnya itu bab apa, bab apa, bab apa. Nah, langsung saya tanya, nah gitu loh ya. Berarti artinya ya bola di tangan kalian, bukan di tangan saya. Anda mau dapat ya, dapat hadiah, ya dapat reward, ayo. Tidak butuh juga tidak apa-apa. Oke, paling kalau mengulang itu kan bayar lagi kan. Cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.